Halo semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan admin Nain di sini. Di video kali ini, gue lagi-lagi bakal bahas anime Rokuaka. Di pembahasan kali ini, gue bakal bahas masa lalu Selika Arfonia yang kesannya sedikit misterius. Karena jika dilihat dari masa lalunya, Selika ini adalah karakter paling gede. Maksudnya karakter paling misterius. Jadi di pembahasan kali ini, gue bakal bahas 5 fakta mengenai Selika Arfonia yang jarang diketahui oleh orang-orang. Oke, masuk ke fakta pertama, yaitu umur Selika. Selika sebenarnya adalah karakter tertua dalam seri novel ini. Dia telah berumur sekitar 400 tahun lebih. Dalam light novel volume 6 chapter 2, dia dikabarkan bangun pada 400 tahun yang lalu dan telah mengalami amnesia saat itu. Satu-satunya hal yang dia ingat hanyalah namanya. Selain itu, saat Selika terbangun 400 tahun yang lalu, dia mendengar suara kecil yang seakan-akan ingin memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Saat itu, Selika seharusnya sedang berada dalam misi, tapi karena suatu alasan yang tidak diketahui, dia malah terkena amnesia. Suara kecil ini masih terus-menerus terngiang-ngiang di kepala Selika, dan seiring waktu suara ini akan semakin membesar, seperti yang terjadi pada light novel volume 11. Saat itu Selika merasa pusing setelah mendengar suara ini yang semakin membesar. Berhubung kemarin gua baru aja bahas light novel volume 11, yang mana dalam cerita novel itu bercerita tentang masa lalu Alicia 3, di sini gua juga bakal bahas masa lalu Alicia 3. 400 tahun yang lalu, Selika berteman dengan Alicia 3, yaitu ratu pendahulu Alicia 7 yang juga pendiri dari sekolah sihir Alzano yang ada di Vegite. Dalam masa ini, Alicia 3 memerintahkan bawahannya untuk membangun Akademi Sihir Alzano. Saat itu Alicia 3 bersama dengan suaminya yaitu Lucius dan temannya yang bernama Loran Ertoria menemukan beberapa penemuan penting dalam kerajaan Alzano. Loran Ertoria menulis buku cerita tentang The Magician of Melgalius, yaitu sebuah buku cerita yang mengkompilasi beberapa legenda mengenai Meg of Justice yang menyelamatkan seorang putri dari tangan Raja Iblis. Cerita ini menjadi legenda terkenal di dunia itu, dan bahkan Glenn sempat mengidolakan sosok Meg of Justice ini. Loran Ertoria juga mendapat pengetahuan tentang adanya keberadaan seorang penyihir yang bisa memanggil dewa jahat dari ruang angkasa. Tapi saat Loran bepergian ke kerajaan Rezalia, dia ditangkap dan dieksekusi di kerajaan itu karena telah menulis buku The Magician of Melgalius. Kemungkinan karena buku itu ditulis berdasarkan cerita asli, jadi kerajaan Rezalia mengeksekusinya karena telah menyebarluaskannya. Selain Loran, Alicia 3 juga berperan banyak pada kerajaan Alzano. Saat itu Alicia 3 menemukan fakta mengenai kebenaran dunia dan kerajaannya, yaitu mengenai Akashic Records. Bagi yang belum tahu apa itu Akashic Records, menurut Jatislovan, Akashic Records itu adalah sebuah kekuatan yang bisa menguasai seluruh teori di dunia. Kekuatannya ditakutkan bisa menuntun umat manusia menuju kehancurannya. Setelah mengetahui fakta ini, Alicia 3 juga lebih dikejutkan lagi dengan fakta bahwa garis keturunan bangsawannya ada campur tangan dari ras iblis. Oleh karena itu, Alicia 3 menjadi gila dan kemudian membunuh suaminya yaitu Lucius setelah mengetahui bahwa Lucius adalah inkarnasi dari Raja Iblis. Jadi karena hal ini, Alicia 3 menjadi memiliki dua kepribadian, yaitu kepribadian waras dan kepribadian gila. Kepribadian gila Alicia 3 kemudian membuat beberapa proyek sebagai upaya untuk membatalkan rencana Raja Iblis, di mana dia akan membunuh seluruh orang yang memiliki kekuatan supernatural. Aturan ini masih berlaku hingga saat ini. Karena hal inilah, Rumia diusir dari kerajaan. Alicia 3 juga membuat sebuah sistem pertahanan seperti Megiddo Flames dan Shift of Flames yang pernah gua bahas di light novel volume 10. Dia juga lah yang membuat organisasi Azure Sky Cross Institute yang pernah gua bahas di light novel volume 8. Azure Sky Cross Institute bertugas untuk meneliti sihir terlarang seperti Project Revive Life. Semua hal itu telah direncanakan oleh kepribadian Alicia 3 yang gila. Tapi rencananya itu digagalkan oleh kepribadian Alicia 3 yang waras dengan menulis sebuah diary bernama Notes of Alicia 3. Dan kemudian, si Alicia yang waras ini membunuh dirinya sendiri seperti yang sudah gua jelaskan dalam light novel volume 11. Beralih ke fakta Selika yang kedua. Faktanya Selika pernah tergabung dalam anggota 6 pahlawan pada saat Perang Dewa terjadi. 6 pahlawan ini terdiri dari Selika Arfonia, Salah Silvers, Elliot Heaven, Lloyd Holstein, Isel Croix, dan Lazar Astir. Perang Dewa atau biasa disebut sebagai Vengumi Wars terjadi pada 40 tahun sebelum cerita Rokuaka dimulai, di mana dalam perang itu ada invasi besar-besaran dari rekan dewa jahat yang berasal dari luar angkasa.
yang telah datang sejak 200 tahun yang lalu. Karena hal inilah keenam pahlawan dari berbagai daerah yang memiliki kekuatan kuat dikumpulkan dalam satu tim untuk melawan invasi dewa jahat ini. Mereka inilah yang disebut sebagai 6 pahlawan yang telah gua sebutkan tadi. Tapi dalam perang itu kelima pahlawan lain selain Celica itu dikabarkan mati. Celica kemudian menggunakan Extinction Ray untuk membunuh dewa jahat saat itu. Dan karena hal itu, Celica dikenal sebagai anggota Six Heroes yang masih hidup sampai saat ini. Dan karena jasa dari 6 pahlawan ini, manusia bisa bertahan hidup sampai saat ini. By the way, di sini pasti ada beberapa dari kalian yang notice atau sadar bahwa ada nama yang terdengar tidak asing di telinga kalian, yaitu Sarah Silvers. Sekilas namanya mirip kayak Sarah Silvers, yaitu rekan lama Glenn yang telah mati. Sejauh yang gua pahami, masih tidak diketahui apa hubungan asli dari Sarah Silvers dan Sarah Silvers ini. Yang pasti, mereka berdua ini sama-sama berasal dari klan Silvers. Jadi bisa dibilang bahwa mereka masih satu keluarga. Fakta berikutnya adalah mengenai kekuatan Celica. Celica memiliki original magic bernama My World, yang kekuatannya ini adalah menghentikan waktu. Kekuatannya ini sangat mirip dengan stand milik Dio dalam serial JoJo. Jadi bisa dibilang ini adalah JoJo reference. Tapi bedanya Celica mengatakan bahwa mengaktifkan sihir ini sangat beresiko baginya karena jika salah penggunaan, dia bisa kehilangan jiwanya hingga sihirnya untuk selamanya. Selain memiliki kesamaan kekuatan dengan Dio, Celica juga memiliki codename Zawarudo saat berada di pasukan Imperial Court Mag Corps, yang mana nama ini juga adalah nama yang sama dengan stand Dio, yaitu Zawarudo. Jadi bisa dibilang ini JoJo reference juga. Selain kekuatan original magicnya ini, Celica juga memiliki sifat abadi. Maksud abadi di sini bukan berarti bahwa Celica tidak bisa mati, tapi maksudnya Celica tidak akan mati karena pengaruh umur. Jadi kalau dia dibunuh masih tetap bisa mati. Fakta berikutnya adalah Celica tidak mengetahui apapun mengenai kejadian sebelum dia bangun pada 400 tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa misi Celica memiliki hubungan dengan hilangnya ingatan Celica ini. Selain itu, suara yang ada di kepala Celica sebenarnya terhubung langsung dengan The Magic Labyrinth saat Celica ikut ekspedisi dengan Glenn di Light Novel Volume 6. Ini ada spoiler dari volume 18, jadi gue gak bisa jelasin sekarang. Jadi sabar dulu aja. Dan fakta terakhir adalah Celica pernah menjadi Loli dalam light novel Memory Records Volume 4. Dalam volume ini, Glenn tiba-tiba saja menemukan seorang anak gadis yang mirip dengan Celica saat dia terbangun dari tidurnya. Anak ini mengenalkan namanya sebagai Lolika dan mengatakan bahwa dia adalah anak dari Glenn dan Celica. Dalam chapter ini, Celica menghabiskan waktunya di akademi ditemani oleh Glenn dan Rumia, seperti yang ditampilkan dalam gambar. Oke, mungkin itu aja 5 fakta mengenai Celica Arvonia yang jarang diketahui oleh orang-orang. Konten selanjutnya gue bakal bahas light novel volume 12. Pantengin terus channel Kuaku Anime untuk kedepannya, karena bakal banyak konten pembahasan novel yang cukup menarik. Oke, jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gue buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.